saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Dalam menangani pandemi global COVID-19, banyak pertimbangan kebajikan pemerintah yang diambil. Peningkatan jumlah angka penyebaran COVID-19 yang jumlah korbannya kian bertambah, mengakibatkan pemerintah harus mengambil langkah dalam penanganannya. Banyak opsi kebijakan yang diajukan guna menangani pandemi ini, mulai dari lockdown, rapid test, dan berbagai opsi lainnya yang berujung kepada keputusan pemerintah untuk menerapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Saat ini, dunia sedang dihebohkan dengan satu penyakit, yaitu virus corona atau COVID-19. Virus yang menyerang sistem pernapasan manusia dan dapat menyebabkan gangguan pernapasan, infeksi paru-paru, bahkan dapat mengakibatkan kematian. Virus corona pertama kali ditemukan di Wuhan, China pada awal Desember 2019 dan sudah menyebar luas ke berbagai negara, salah satunya Indonesia. Di Indonesia sendiri, terdapat korban positif corona mencapai 11.192 orang, sedangkan yang mengalami kematian mencapai 845 korban jiwa. Dan total sembuh dari positif corona berjumlah 1.876 orang. Gejala awal infeksi corona menyerupai gejala flu. Pertama, batuk, sakit kepala, demam, dan lain-lain. Umumnya, ada 3 gejala yang bisa menandakan seseorang terjangkit COVID-19. Yang pertama adalah demam, suhu di atas 38 derajat. Yang kedua adalah sesak napas. Yang ketiga adalah batuk. Penyebab virus corona. Virus corona disebabkan oleh coronavirus, kelompok virus yang menginfeksi sistem saluran pernafasan. Virus ini juga bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan berat seperti dan ada dugaan bahwa virus corona awalnya ditularkan dari hewan ke manusia, tetapi virus corona juga bisa menular dari manusia ke manusia. Seseorang dapat tertular virus corona melalui: pertama, tidak sengaja menghirup percikan ludah; kedua, memegang hidung atau mulut tanpa mencuci tangan terlebih dahulu. Oleh karena itu, orang-orang yang memiliki kontak dengan pasien virus corona harus menggunakan APD seperti ini. Alat pelindungan diri. Ada beberapa cara untuk mencegah penyebaran COVID-19, yaitu dengan melakukan physical distancing, menjaga jarak 1 meter dengan orang lain, memakai masker ketika beraktivitas, rutin mencuci tangan dengan sabun atau hand sanitizer, menghindari kontak langsung dengan positif COVID-19, menutup mulut dan hidung apabila batuk dan bersin, menjaga kebersihan benda yang sering Anda pegang dan kebersihan lingkungan. Apabila Anda diduga COVID-19 atau kategori ODP, orang dalam pemantauan, atau PDP, pasien dalam pengawasan, ada beberapa langkah yang harus Anda lakukan agar virus tersebut tidak menyebar kepada orang lain, yaitu dengan mengisolasi diri atau terpisah dengan orang lain, tidak keluar rumah kecuali untuk pengobatan. Apabila virus tersebut semakin parah, sebaiknya Anda menghubungi pihak rumah sakit agar pihak rumah sakit yang mendatangi Anda.
menggunakan sarung tangan dan masker apabila berdekatan dengan orang lain atau keluar rumah, menggunakan alat makan, minum, mandi secara pribadi, menutup mulut dan hidung dengan tisu apabila batuk dan bersin. Pemerintah melakukan berbagai kebijakan untuk menangani penyebaran virus corona di Indonesia, seperti social distancing, yaitu membatasi aktivitas sosial agar jaga jarak dapat diterapkan, hingga physical distancing, atau membatasi kontak fisik. Adapun beberapa kebijakan yang diambil pemerintah untuk melaksanakan mengantisipasi penyebaran corona. Yang pertama, lockdown. Dikutip dari Cambridge, lockdown diartikan sebagai situasi di mana seseorang tidak dapat keluar atau masuk dalam suatu wilayah. Lockdown atau karantina wilayah diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan. Dalam pasal 49 ayat 1 ada 4 jenis karantina wilayah. Yang pertama, karantina rumah. Yang kedua, karantina wilayah. Yang ketiga, karantina rumah sakit. Dan yang keempat, pembatasan sosial berskala besar. Namun, Indonesia tidak mengambil kebijakan lockdown. Menurut Staf Kepresidenan Republik Indonesia mengatakan, pemerintah tidak dapat mengambil kebijakan lockdown mengikuti beberapa aspek yang ada di Indonesia sendiri. Yang kedua, rapid test. Untuk mengetahui siapa saja yang terinfeksi virus corona, pemerintah mengeluarkan kebijakan untuk melakukan tes secara cepat atau rapid test. Adapun kebijakan selanjutnya yaitu PSBB, pembatasan sosial berskala besar. PSBB diatur dalam PP nomor 21 tahun 2020 dan Kepres nomor 11 tahun 2020. Dalam situasi ini berarti masyarakat dilarang untuk menyelenggarakan kegiatan yang melibatkan banyak orang. Dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah, tentu banyak kebijakan yang mempunyai kekurangan atau kelebihan. Berikut kekurangan dan kelebihan dari beberapa kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Kebijakan pemerintah pusat dalam penanganan virus COVID-19 memiliki dampak negatif yang dirasakan oleh setiap masyarakat. Yang pertama, kerugian yang dirasakan petani padi. Semenjak adanya kebijakan PSBB, harga beras menjadi menurun. Yang kedua, kerugian yang dirasakan para pelajar dan mahasiswa. Mereka harus tetap membayar SPP sekolah, padahal mereka tidak memakai fasilitas sekolah. Dan juga, mereka harus membeli kuota internet untuk aktivitas belajar mereka. Yang ketiga, kerugian yang dirasakan pusat perbelanjaan. Semenjak adanya kebijakan lockdown, pusat perbelanjaan menjadi sepi. Yang keempat, kerugian yang dirasakan oleh karyawan swasta. Mereka di PHK, dan akibatnya mereka tidak bisa lagi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Yang kelima, kerugian yang dirasakan oleh para pengusaha. Karena saat ini kebanyakan orang lebih memilih membeli kebutuhan yang sangat dibutuhkannya saja. Yang keenam, yaitu kerugian perusahaan angkutan transportasi. Semenjak adanya larangan mudik oleh pemerintah, perusahaan angkutan transportasi darat khususnya tidak dapat beroperasi kembali. Biasanya, jika menjelang Lebaran seperti saat ini, angkutan transportasi darat memiliki banyak konsumen, tapi semenjak kebijakan tersebut, angkutan transportasi darat tidak lagi dapat beroperasi. Keuntungan lockdown. Sudah semestinya pemerintah lebih mengutamakan kesehatan dan keselamatan masyarakat dibandingkan stabilitas ekonomi. Lockdown merupakan kebijakan yang dibutuhkan untuk membatasi ruang interaksi masyarakat. Beberapa fasilitas di kota-kota di provinsi akan kewalahan bila jumlah pasien diduga terjangkit virus corona mengalami penularan secara drastis. Keuntungan rapid test.
Salah satu keuntungan dari rapid test ini yakni tak dibutuhkan sarana pemeriksaan laboratorium pada biosecurity level 2. Artinya, pemeriksaan rapid test ini dapat dilaksanakan hampir di seluruh laboratorium kesehatan yang ada di rumah sakit di Indonesia. Keuntungan PSBB. Akan banyak yang bisa kita dapatkan terkait manfaat pemberlakuan PSBB. Di antaranya adalah kita mencegah terjadinya perkumpulan orang, baik dalam konteks untuk berkumpul, alasan kesenian, alasan budaya, ataupun alasan-alasan pertandingan olahraga, dan sebagainya. PSBB dipahami sebagai upaya membatasi mobilitas sosial setiap orang. Pembatasan sosial ini penting karena bisa melindungi orang-orang dari penularan COVID-19. Kita semuanya sama-sama untuk memutuskan rantai penularan ini dengan cara tidak melakukan mobilisasi sosial untuk kepentingan apapun apabila memang tidak diperlukan. Kebijakan Republik Indonesia dalam menangani COVID-19. Pertama, lockdown. Kebijakan lockdown ini telah diterapkan oleh pemerintahan Italia, Cina, juga Arab Saudi dan negara lainnya dengan pertimbangan karena banyaknya pasien yang sudah terjangkit oleh virus corona ini dan terbukti efektif. Kedua, social distancing. Social distancing di sini dapat kita artikan seperti tidak berada dalam kerumunan massa atau keramaian, menjaga jarak dengan orang sekitar, tidak bepergian keluar rumah atau melakukan isolasi atau karantina. Ketiga, work from home atau WFH. WFH di sini dapat kita artikan seperti melakukan seluruh kegiatan pekerjaan di rumah. Adanya wabah COVID-19 tidak hanya mengenai kesehatan saja, akan tetapi juga berimplikasi pada ekonomi secara meluas. Dalam hal ini, pemerintah telah mengeluarkan kebijakan ekonomi terkait COVID-19. Setidaknya ada 5 poin penting kebijakan ekonomi Perpu terkait COVID-19. Yang pertama yaitu defisit anggaran. Dalam hal ini, pemerintah melakukannya untuk mengantisipasi anggaran mencapai 5,07%. Relaksasi APBN ini berlaku hanya untuk 3 tahun, yaitu pada tahun 2020, tahun 2021, dan tahun 2022. Yang kedua, yaitu realokasi anggaran. Dalam hal ini, pemerintah melakukannya dengan cara penghematan anggaran yang tidak diprioritaskan pada tahun 2020. Presiden Jokowi telah memberikan total tambahan biaya sebesar 400,1 triliun, di mana biaya tersebut akan direalokasikan untuk bidang kesehatan, untuk perlindungan sosial, untuk intensif perpajakan dan usaha rakyat, dan juga untuk pemulihan ekonomi nasional. Yang ketiga yaitu kebijakan perpajakan. Pemerintah akan melakukan pembebasan PPh kepada 19 sektor impor tertentu dan penggratisan PPh kepada 21 sektor industri pengolahan dengan maksimal penghasilan 200 juta. Yang keempat yaitu kewenangan baru. Pada pasal ini, Bank Indonesia, Lembaga Penjaminan Simpanan, dan Otoritas Jasa Keuangan kewenangan mengenai kebijakan ekonomi sistem keuangan berdasarkan pasal 16-23. Pemerintah bersama BI dan OJK mengoptimalkan bauran kebijakan moneter dan sektor keuangan untuk memberi daya dukung dan menjaga stabilitas perekonomian nasional. Yang kelima yaitu tidak bisa dituntut. Dalam hal ini, berdasarkan pasal 27, biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah dan KSSK yaitu Komite Stabilitas Sistem Keuangan merupakan bagian dari penyelamatan ekonomi dari krisis dan bukan kerugian negara. Anggota KSSK tidak
diberi pidana atau dituntut apabila melakukan tugas sesuai dengan Perpu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari grup 3 MD2B kelompok kerja 3 akan menyampaikan tentang kebijakan pemerintah pusat, provinsi, kabupaten atau kota dalam menangani virus corona. Saya akan mengambil kebijakan dari Pemprov DKI Jakarta. Sebelum DKI Jakarta menerapkan adanya PSBB, bahwasanya DKI Jakarta telah mengambil kebijakan terlebih dahulu, diantaranya yaitu berdasarkan sumber kompas.com yang dikutip oleh Land Today mengenai kebijakan yang diambil oleh Pemprov DKI Jakarta hadapi COVID-19, yaitu pada tanggal 14 Maret 2020, Pemprov DKI Jakarta telah memutuskan untuk menutup tempat-tempat wisata, tempat hiburan, bahkan museum yang milik DKI Jakarta per tanggal 14 Maret 2020. Kemudian pada tanggal 15 Maret 2020, Pemprov DKI Jakarta menghimbau kepada perusahaan-perusahaan untuk menerapkan kerja di rumah atau work from home yang dihimbau melalui surat edaran nomor 14/SE tahun 2020 tentang work from home atau kerja di rumah. Yang ketiga yaitu pada 16 Maret 2020, Pemprov DKI Jakarta menerapkan kerja di rumah bagi pegawai Pemprov DKI Jakarta yang tertuang dalam surat edaran nomor 2/SE/2020 tentang sistem kerja pegawai dalam upaya pencegahan COVID-19 di lingkungan kerja Pemprov DKI Jakarta. Pada tanggal 19 Maret 2020, Pemprov DKI Jakarta bersama Forum Kerukunan Umat Beragama atau FKUB sepakat untuk meniadakan seluruh kegiatan peribadatan keagamaan di tempat-tempat ibadah. Yang selanjutnya diambil dari sumber yang berbeda, yaitu dari sumber kompas.com. Pemprov DKI Jakarta mengenai penerapan PSBB yang berlaku pada Jumat tanggal 10 April 2020 sampai dengan 23 April 2020 yang berlaku 14 hari. Namun, itu bisa diperpanjang sesuai dengan kebutuhan. Informasi yang selanjutnya yaitu berdasarkan sumber yang berbeda, dikutip dari CNN Indonesia, Gubernur DKI Jakarta resmi memperpanjang pemberlakuan PSBB di Jakarta, yaitu sampai tanggal 22 Mei 2020 yang disampaikan dalam konferensi pers di Balai Kota pada Rabu 22 April 2020. Itulah beberapa informasi yang saya dapat sampaikan. Sekian dari saya, terima kasih. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO dan pemerintah di setiap negara berusaha semaksimal mungkin untuk meminimalisir penyebaran COVID-19 ini. Banyak kebijakan dan strategi yang dibuat dalam rangka mencegah transmisi dan kematian yang signifikan akibat penyakit ini. Penanggulangan virus corona yang sudah masuk ke Indonesia memerlukan antisipasi dari berbagai pihak, mulai dari masyarakat umum, pemerintahan, dan dinas terkait seperti Dinas Kesehatan. Berikut kami akan mengabarkan rangkaian berita mengenai bentuk apresiasi masyarakat dalam mendukung kebijakan pemerintahan. Banyuwangi, Kamis 9 April 2020, PT Bumi Sukses Indo menyalurkan bantuan sebanyak 25 unit tempat cuci tangan portable yang disebar di Kecamatan Pesanggaran, Banyuwangi. Tempat cuci tangan ini berbentuk tong plastik yang berkapasitas 250 liter yang ditempatkan di kantor pemerintah dan fasilitas umum. Dalam upaya penanggulangan pandemi COVID-19 ini, cuci tangan pakai sabun merupakan salah satu hal yang sangat direkomendasikan oleh Badan Kesehatan Dunia atau WHO. Penyediaan tempat cuci tangan ini guna untuk memudahkan masyarakat saat berada di tempat umum. Selain itu, PT Bumi Sukses Indo menyalurkan hand sanitizer, masker, dan sabun untuk cuci tangan. Penyaluran bantuan ini sangat disambut baik oleh Bupati Banyuwangi karena sangat membantu warga yang terdampak langsung secara ekonominya. Pasar tradisional menjadi salah satu tempat yang rentan terjadinya penyebaran virus COVID-19, sehingga di beberapa tempat terpaksa ditutup.
Sebagai bentuk apresiasi masyarakat terhadap kebijakan pemerintah, Rabu, 29 April 2020, Kota Salatiga berhasil mengubah pasar tradisional dengan konsep physical distancing dan social distancing. Lapak pedagang yang biasanya berhimpitan, kini oleh pemerintah Kota Salatiga dipindahkan ke Badan Jalan Jenderal Sudirman. Penempatan masing-masing pedagang berjarak setiap 1,5 meter, sesuai dengan protokol kesehatan pencegahan penyebaran virus COVID-19. Selain itu, setiap pedagang dan pembeli serta seluruh masyarakat yang datang ke pasar tersebut wajib menggunakan masker dan menjaga jarak. Batas waktu pasar tersebut dari jam 1 dini hari sampai jam 6 pagi hari. Kemudian, jumlah pedagang pada pasar Salatiga tersebut berjumlah 890, sehingga pemerintah tidak mudah menjalankan pasar tradisional dengan konsep physical distancing dan social distancing. Dalam kondisi pandemi seperti ini, ketersediaan masker sangat diperlukan oleh masyarakat karena penggunaan masker dinilai dapat mencegah diri kita dari penularan virus dan penyebaran virus. Dimuat dalam sebuah berita, sebagian warga di Kota Medan, Sumatera Utara berinisiatif untuk memproduksi masker sendiri. Umumnya, mereka berprofesi sebagai tukang jahit dan sablon. Hal ini merupakan salah satu kegiatan positif yang harus kita tiru. Kegiatan tersebut pun sudah mendapat apresiasi dan dukungan dari pemerintah setempat. Selain untuk meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar, hal tersebut merupakan salah satu upaya warga negara dalam mendukung kebijakan pemerintah. Mari kita bersatu padu dan saling mengulurkan tangan antara elemen satu dan elemen yang lainnya guna menyelesaikan pandemi yang tengah mencederai negeri tercinta ini. Untuk memutus mata rantai penularan COVID-19, Senin 30 Maret 2020, sejumlah warga di Makassar melakukan penyemprotan disinfektan secara mandiri di lingkungan rumahnya. Cairan disinfektan dibuat sendiri, yang proses pembuatannya didapat dari media sosial YouTube. Idam, salah seorang warga, Jalan Todopoli Makassar, menyemprotkan disinfektan secara mandiri di lingkungan rumahnya. Untuk membuat cairan disinfektan, diperolehnya dari media sosial YouTube. Idam tidak sendiri. Ia bersama dua rekannya rutin melakukan penyemprotan dengan alat semprotan elektrik 3 kali dalam sehari untuk mengantisipasi penyebaran virus COVID-19. Pemilihan waktu juga sangat dianjurkan, lantaran virus COVID-19 tidak mampu bertahan dalam suhu yang panas.